Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari kelas 2 SIC. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan progres dari project yang saya buat, yaitu mengenai sebuah website mengenai kebencanaan dan juga tanggap darurat. Nah, untuk di video kali ini akan membahas tentang cara pembuatan tabel dan juga untuk pembuatan tabel, yaitu tabel warga dan juga tabel bencana. Nah, jadi pada sebelumnya itu kita aktifkan dulu Laravelnya. Nah, jadi untuk referensi dari website yang saya buat ini itu mungkin tidak 100% benar-benar mirip dengan referensinya, tetapi saya mengambil referensi dari web reference. Jadi untuk cardnya mungkin udah saya buat seperti ini. Untuk di bagian kontaknya nanti akan kita buat seperti ini untuk memperlihatkan siapa-siapa aja tim-tim dari yang akan membantu pada bagian logistik atau membantu pada bagian donasinya gitu. Nah, ini untuk referensi dari website saya, yaitu Bina Desa ini dengan konteksnya atau temanya itu kebencanaan dan juga tanggap darurat. Nah, ini kita lanjut lagi dengan membuat tabelnya di sini. Nah, jadi setelah kita mengaktifkan Laravel tadi, itu kita langsung aja di sini. Nah, ini udah saya buat sebelumnya beberapa perintahnya. Nah, jadi yang pertama itu kan kita membuat tabel. Nah, yang pertama itu adalah tabel warga. Tabel kejadian bencana. Nah, jadi tabel kejadian bencana ini akan berisi mengenai apa nama bencananya, apa deskripsinya, dan juga di mana lokasinya. Jadi nanti tabel ini digunakan untuk menyimpan data-data mengenai beberapa kejadian bencana di setiap atau pada sebuah desa gitu. Nah, di sini, untuk membuat tabel itu kita menggunakan baris PHP Artisan Migration. Nah, untuk format penamaan itu pertama didahului dengan create, kemudian underscore. Nah, pada bagian tengah ini itu di sini ini untuk warga tabel ya. Tapi sebenarnya itu ini pada penamaan ini yang tentang kejadian bencana itu seperti create kejadian underscore bencana underscore table. Jadi yang pada bagian tengah itu adalah nama dari tabel yang kita buat. Nah, setelah kita create, nanti akan muncul pada bagian database ini di folder migration. Nah, lihat ini milik dari tabel kejadian bencana tadi. Pada awalnya function up ini akan masih kosong ya, sama juga dengan function down-nya. Nanti function up ini kita isi dengan data-data yang dibutuhkan pada tabelnya seperti ini. Misalnya ada pada kejadian ID, ada jenis bencananya apa, tanggalnya, lokasi, RT, RW, sampai ke keterangannya, misalnya keterangan tambahan, misalnya pada kejadian itu sedang aktif terjadi gitu, atau misalnya kejadian bencananya sudah selesai, atau misalnya dalam penanganan. Nah, kemudian setelah mengisi pada bagian migration ini kita buat modelnya. Dan model ini dibuat dengan menggunakan perintah sebelum itu tuh kita menggunakan PHP Artisan Migrate dulu untuk menghubungkan koneksi dari si tabel ini ke database-nya. Jadi setelah menggunakan PHP Artisan Migrate ini
itu baru nanti tabelnya masuk ke dalam database. Nah ini kalau mau kita cek dulu pada bagian databasenya. Sini open. Nah di sini terlihat ada kejadian bencana. Nah ini sudah terisi, tapi untuk datanya sudah ada 2 yang saya bikin, sudah saya input pada websitenya, tapi nanti akan saya jelaskan juga bagaimana caranya. Nah jadi kan sudah selesai membuat ini. Kita setelah membuat itu kita buat bagian modelnya. Nah di sini ini memang ini perintah saat saya membuat tabel untuk warga, tapi format penamanya juga sama. Kita menggunakan perintah PHP artisan make model. Nah yang setelah model ini itu baru nama dari modelnya. Yang di sini karena kita membuat tentang kejadian bencana, jadinya di sini kita buat kejadian bencana.php yang ini. Nah ini isinya juga sama dengan yang pada bagian database tadi, pada bagian migration tadi. Di sini itu nanti isinya ini judul dari tabelnya, terus primary key-nya adalah kejadian underscore ID. Kemudian yang bagian setelah itu ada jenis bencana sampai ke keterangan, dan juga ini pada bagian tanggalnya kita gunakan date. Setelah kita membuat tabelnya tadi, udah kita buat juga modelnya. Nah kita langsung ke membuat controller dengan menggunakan perintah PHP artisan make controller. Jadi kalau di sini itu dia ada di ini menggunakan artisan make controller. Nah untuk namanya berarti kan ini kejadian controller. Nah nanti akan jadi seperti ini. Baru setelahnya akan muncul file dari file controller untuk kejadian bencana tadi. Nah di sini kan ada function index sampai ke function destroy. Nah pertama itu pasti kita isi indeksnya dulu dengan membuat sebuah variabel itu kejadian, dan nanti akan kita return. Kita bisa menggunakan return view untuk misalnya kembali ke halaman view untuk memunculkan halaman indeks ini. Jadi nanti itu rutenya ada di guest, folder guest, terus folder kejadian, baru kita masukkan function dari indeks ini. Kemudian ini kejadian ini untuk memunculkan rootnya. Nah selain return ini bisa juga dengan menggunakan redirect seperti ini, return redirect. Di sini perbedaannya dengan yang view tadi, ini kita langsung mengarahkan ke rootnya. Jadi kejadian .index. Jadi ini ada di folder kejadian dan di halaman indeks gitu. Nanti akan muncul dengan pesan success, data kejadian bencana berhasil ditambahkan, misalnya seperti itu. Terus juga ada juga request validate. Jadi kalau misalnya ini digunakan untuk memberikan sebuah kondisi atau persyaratan gitu. Misalnya di jenis bencana ini harus diisi require. Terus maksimal dari per hurufnya itu adalah 100. Sama dengan tanggal ini juga require. Pokoknya dari jenis bencana hingga status kejadian itu require. Jadi kolom-kolomnya itu harus diisi. Nah misalnya nih ada dikasih pilihan nantinya aktif, selesai, dan juga dalam penanganan. Nah ini baru untuk dari function controllernya. Kemudian kita buat setelahnya itu adalah folder dari untuk menyimpan folder kejadian tadi, yang kan ini get guys ya, ini di folder guys ini yang pada view. Kemudian kita buat lagi setelah guys itu folder kejadian, jadi biar lebih terstruktur, lebih bagus dilihatnya, biar kita nggak bingung juga kan.
Nah, jadi di dalam file kejadian ini kita buat lagi indeks. Nah, ini nanti tampilan pada indeks ini lah nanti yang akan tampil saat kita mengakses controllernya. Nah, seperti ini. Jadi saat misalnya kita akses dengan menggunakan root, misalnya kita mau akses indeksnya kan, nanti akan diarahkan dengan menggunakan root tadi dan juga oleh return dari view ini tadi. Nah, di sini pokoknya nanti akan muncul halaman indeks ini pada bagian websitenya. Nah, setelah membuat indeks, ini masih pada file halamannya, kita coba akses dulu. Ini tadi bencana, tes. Ini kita buat dashboard. Atau sebentar, kita ulang dari awal aja. Misalnya dari out. Nah, ini adalah halaman loginnya. Jadi requirementnya seperti yang kemarin itu, untuk username tidak ada yang spesifik peraturannya, tapi untuk password itu minimal ada satu yang berhuruf kapital pada passwordnya. Nah, setelah itu kita masuk, akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, ini udah saya buat sebelumnya. Untuk pada bagian isi form ini masih belum saya rapikan, akan saya buat lagi nanti. Nah, ini kita akan coba masuk ke halaman indeks tadi yang ada pada kejadian bencana. Nah, ini pada bagian dashboardnya ini tadi udah saya buat di bagian dashboard ini. Nah, card yang tadi ini itu berasal dari card yang ini itu berasal dari barisan section yang ini, section sampai yang ini. Nah, pada tombol kejadian ini ada pada HARF dengan nanti diarahkan dengan menggunakan root kejadian indeks. Nah, jadi kalau bisa kita tekan, kita akan diarahkan ke halaman indeks tadi yang ini. Nah, kita coba dulu. Nah, ini sini saya udah bikin 2 data mengenai kejadiannya. Nah, ini berasal dari function create yang ada pada controller. Di sini ada pada bagian controller di bagian create. Nah, ini ternyata. Nah, jadi create ini ada di sini. Nah, jadi ini untuk halaman create-nya. Nah, ini halaman create ini. Maksud saya ini halaman indeks dari data kejadian tadi. Nah, ini terhubung dengan rute kejadian. Nah, untuk masuk ke halaman create-nya itu yang di sini, itu kita tekan aja tombol tambah kejadian. Nah, ini akan mengarahkan langsung ke halaman create blade ini tadi. Ini ada pada maaf, sebenarnya saya salah masuk. Nah, ini ada di sini. Nah, di sini ditambah kejadian ini. Yang ini. Nah, ini tuh diarahkan ke rute kejadian create. Nah, jadi kejadian ini foldernya, create ini filenya. Di folder kejadian di file create. Nah, di sini. Jadi saat kita tekan, nah ini adalah contoh dari maksudnya ini adalah tampilan dari halaman create-nya. Jadi saat ini kita isi, misalnya terjadi tsunami pada suatu daerah, tanggal kejadiannya ini bisa disesuaikan. Kemudian misalnya deskripsinya sebagian besar rumah hancur dan hanyut terbawa arus, misalnya seperti itu. Kemudian itu ada pada misalnya ini pada
pada desa, misalnya desa Rowo, itu ada misalnya pada RW 1, di RW 3. Ini lokasi kejadian ini, maaf sebenarnya saya tidak fokus. Ini saya pada desa Rowo, ini kecamatan, cari misalnya kota, oke, mulai misalnya ini kan. Nah deskripsinya ini baru yang tadi, misalnya sekitar 100 rumah warga tenggelam, bahkan hanyut terbawa arus tuh misalnya. Nah ini status kejadian itu misalnya kalau sebelum ada bantuan itu masih aktif gitu. Keterangan tambahnya misalnya bisa aja terdapat beberapa warga yang menghilang, hanyut terbawa arus gitu. Nah saat kita simpan ini ada pada tombol yang ini, maksudnya yang ini, button submit, simpan kejadian. Nah ini nanti diarahkan langsung ke halaman sebelumnya. Nah mana tadi, ini tsunami. Nah ini adalah berasal dari function create dan juga file create nya. Misalnya nih kita mau coba edit. Nah misalnya sih kayak edit nih, misalnya pada kejadiannya atau misalnya pada dampak itu ini kita lebih spesifikkan gitu. Misalnya airnya setinggi dada orang dewasa, misalnya seperti itu. Nah untuk status kejadian misalnya udah dalam penanganan, jadi sini saat kita tekan update data kejadian, nah itu akan langsung berubah. Nah di sini yang tadinya aktif sekarang statusnya ada dalam penanganan. Terus misalnya kalau misalnya pada kejadian bencana ini kita mau menghapus data yang tidak jelas, misalnya yang ini kan, ini tidak jelas misalnya di mana lokasinya, dampaknya juga. Nah ini sudah kita hapus, akan terlihat notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus kejadian? Nah ini kita klik OK aja, nanti dia akan langsung menghilang. Nah tinggal 2 ini aja, itu terhubung di file edit. Nah yang tadi, tombol tadi itu ada pada bagian nih update data kejadian. Nah yang tadi ada tombol berwarna oranye. Nah ini dia tombolnya ada pada di sini. Jadi tombol ini tuh itu emang langsung diarahkan ke, kalau untuk update nya yang ini akan diarahkan ke file edit ini tadi, sama juga dengan hapus. Jadi terlihat di sini. Nah ini kalau kita masuk ke form editnya, nah di sini untuk perbarui kejadian. Nah ini dia untuk memperbaruinya. Jadi kalau misalnya mau dihapus itu tidak perlu membuat file satu lagi yang khusus untuk menghapus, itu cukup di folder ini aja gitu, maksudnya di file ini aja. Nah selanjutnya ini kita batalkan. Kalau batal nanti kita balik lagi ke halaman ini, indeks ini yang terhubung dengan root kejadian. Nah itu untuk create itu yang ini. Untuk edit atau update yang menggunakan function ya ini ada di function update request. Nah jadi nanti dia akan return lagi. Jadi makanya di situ tidak ada menggunakan tag href. Jadi ini udah langsung dari functionnya. Kalau misalnya kita tekan tadi tombolnya, itu akan langsung mengarah ke folder kejadian, ke halaman indeks yang ada pada root kejadian.
Nah, data bencana berhasil diperbarui. Sama dengan destroy. Nah, destroy tadi itu juga ada pada file editnya tadi. Jadi setelah kita hapus, itu akan langsung mengarahkan ke file index ini. Nah, itu adalah CRUD untuk tabel dari kejadian bencana. Untuk rootnya tadi itu ada di sini. Nah, di sini kita perlebar lagi. Nah, ini adalah root untuk masing-masing dari fungsinya gitu. Kejadian ini index, ini. Terus create tadi itu kalau misalnya kita akses yang ini, jadi nanti diarahkan ke form yang ini. Terus untuk kejadian aja, ini untuk menyimpan data dari indeks tadi yang udah kita input pada halaman create. ID ini adalah ID dari data yang kita input, misalnya dari kejadian kita input. Nah, jadi misalnya di sini kita kejadian kita tambahkan 1, maka akan mengarahkan ke data pertama yang saya inputkan, yaitu gempa. Sekian untuk tabel dan juga sekaligus CRUD dari tabel kejadian bencana. Nah, sama dengan warga tadi, dengan menggunakan perintah PHP artisan migrate, kemudian kita ini ada pada terminal yang tadi, ini kita split aja, kita mau lihat. Ini kita buang dulu. Ini karena sebelumnya saya ada sebuah kesalahan dalam membuat tabelnya. Nah, jadi sini di sini kan ada yang pertama kita lakukan itu adalah membuat tabel warga. Jadi sini PHP artisan migration create warga table. Nanti akan muncul seperti tabel dari kejadian bencana tadi di database-nya. Kalau untuk pertama kali itu akan berwarna hijau. Nah, seperti ini beberapa hari yang lalu saya buat. Nah, ini untuk file dari migration untuk tabel warga. Nah, ini berisi ada ID warganya, ada nomor KTP-nya, terus nama sampai email. Nah, ini yang penting aja. Nah, ini tambahannya itu ada status dampak dari si warga tadi, terus juga ada alamat, RT RW-nya, keterangannya apa, status kesehatannya, misalnya iya masih sehat, masih, atau terdapat luka ringan atau luka berat, atau mungkin bisa dia udah meninggal gitu. Nah, ini juga misalnya ada harus misalnya dia butuh sebuah kebutuhan khusus gitu. Nah, setelah membuat migration tadi, kita PHP artisan migrate lagi sekali lagi untuk menghubungkan koneksi antara tabel dan juga database-nya tadi. Di sini ini tadi udah ada. Nah, di sini ini tabel dari warga yang udah kita buat dengan menggunakan perintah PHP artisan migrate tadi. Kemudian kita buat juga modelnya menggunakan PHP artisan make model, make .2 model, kemudian menggunakan dengan nama warga. Nah, sini juga kita buat, jadi nama tabelnya adalah warga, kemudian primary key-nya ada warga ID, terus isi dalamnya ada nomor KTP sampai status kesehatan. Setelah itu kita buat controllernya dengan menggunakan PHP artisan make controller. Ini karena akan terus sulit untuk dibaca, jadi perintahnya itu adalah PHP artisan make controller warga controller, dan tidak lupa dengan menambah resource-nya untuk menampilkan function dari pada file controllernya gitu.
Nah, jadi nanti akan terlihat seperti ini untuk file controller warga. Nah, jadi untuk indeksnya kita return view menggunakan guest warga sama indeksnya. Kemudian juga function create-nya ini ya memang kita tidak perlu ambil data dari kejadiannya, itu langsung aja kita arahkan ke folder guest terus warga dan juga create. Nah, jadi request validate ini sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ini itu agar untuk memberikan sebuah persyaratan pada masing-masing variabel dari data-datanya. Masing-masing harus diisi. Untuk nomor KTP itu harus unik dan tidak boleh sama gitu. Terus ini juga require ini ada untuk dampaknya, apakah dia tuh korban, apakah dia pengungsi atau relawan atau warga biasa gitu. Sama dengan status kesehatannya, apakah dia sehat, luka ringan, luka berat, atau mungkin sudah meninggal. Nah, sudah membuat controller itu kita buat file view-nya. Nah, ini cukup di copy paste aja dari folder kejadian tadi. Jadi isinya tidak jauh berbeda. Yang paling membedakannya mungkin ada pada isi di dalamnya. Tapi untuk membuat perintahnya seperti ini, seperti misalnya ada pada tombol-tombolnya, misalnya nih ada detailnya seperti yang tadi. Nah, ini karena kita sempit. Nah, misalnya dia ada detailnya, ada tombol editnya, ada juga ada tombol hapusnya yang akan diarahkan ke masing-masing function. Nah, untuk itu kita juga halaman edit dan juga create. Nah, ini langsung aja kita masuk ke bagian kontak warganya, maksudnya bagian dari form pendataan warganya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya karena ini masih tidak miring, akan saya perbaiki lagi nanti. Jadi ini tuh untuk melaporkan warga-warga atau mungkin seseorang yang terdampak oleh bencananya pada saat itu. Nah, saat kita klik ini, yang tadi tuh sebenarnya ada pada halaman dashboard ya. Nah, di sini udah saya buat satu data, ini nama Taesan. Nah, halaman dari detailnya ini itu untuk pertama kali kita fokus pada create-nya. Nah, create-nya ini ada pada tombol tambah warga. Nah, jadi sini akan muncul form laporan warga. Jadi yang terdampak oleh bencana, jadi disilakan untuk mengisi form ini informasi dari si warga tadi. Karena tadi kan kita menggunakan request validate, jadi semua kolom ini harus diisi dan tidak ada yang boleh sama. 1, 2, 3, 4. Jenis kelamin itu laki-laki, perempuan. Kemudian agamanya misalnya Kristen. Untuk pekerjaan developer, dan nomor teleponnya 0823. Terus dampaknya misalnya dia tuh korban gitu. Terus kesehatannya dia mau mendapatkan luka berat. Untuk halaman lengkap misalnya Jalan Losari. Nah, RT RW nya misalnya 01 sini 02. Nah, saat kita kirim laporannya itu ada pada, nah ini dikirim laporan. Nah, kalau kirim laporan ini akan langsung terhubung dengan file index. Nah, ini etal. Nah, ini untuk create-nya. Dan untuk saat kita mau edit, terutama untuk mengupdate dari data si etal ini kita menggunakan edit yang akan diarahkan langsung ke halaman edit.byte.php. Nah, di sini udah sesuai dengan kita isi tadi sebelumnya. Ini kita tambahkan misalnya emailnya ini misalnya kita tambah status ini, kita ubah misalnya dia udah sehat gitu, tapi dia butuh
Nah, pada misalnya dia ternyata butuh obat-obatan gitu untuk memulihkan fisiknya gitu. Terus informasi tambahnya ini kita kosongkan aja dulu. Nah, ini kita saat kita update tadi sebenarnya saya mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit kesalahan. Nah, jadi tadi udah saya perbaiki lagi. Nah, tadi kan pada bagian kesehatannya tuh dia mendapat luka berat. Nah, sekarang udah kita ubah jadi sehat. Kemudian untuk namanya yang tadinya Ethel kita tambah jadi Atelier pada bagian namanya. Itu adalah update dengan menggunakan file edit.php. Nah, misalnya kalau misalnya kita masuk ke bagian untuk menghapus filenya, bagian delete-nya. Nah, itu juga ada pada file edit.php ini. Dia ada di aslinya pada bagian email ini kita tidak perlu, jadi cukup di ini aja. Nah, ini untuk edit. Maaf sebelumnya ini ada pada bagian indeks, bukan di file editnya. Nah, di sini ini adalah pada bagian delete-nya. Jadi file dari untuk hapus, tombol hapus ini itu tidak ada filenya, tapi ini kita buat di bagian halaman indeks, tepat di bawah tombol edit yang ini. Nah, jadi tombol ini tuh diarahkan ke pada folder warga, kemudian destroy ini tuh merupakan sebuah function di controllernya. Nah, yang ini jadi saat ini misalnya kita tekan, nanti dia akan langsung delete data, salah satu data dari maksudnya data dari yang ingin kita hapus gitu. Jadi misalnya kita hapus Tyson, jadi dia akan langsung delete. Kemudian kita akan kembali lagi ke root dari indeks. Nah, ini indeks namanya. Sedangkan kalau misalnya kita mau lihat lagi detail dari datanya tuh menggunakan show. Terus sebentar, kalau untuk detailnya ini akan terlihat sama dengan ini. Lebih tepatnya akan terlihat seperti pada form edit warga ini, hanya saja dia akan memunculkan data yang tetap pada data yang kita input itu. Memang agak lama, jadi kita lanjutkan aja. Nah, itu beberapa fungsi tadi ini akan sangat berpengaruh dalam membuat atau membuat sebuah aturan untuk mengontrol isi dalam data filenya. Nah, jadi sini mereka akan langsung return redirect dengan menggunakan root warga .index. Jadi indeks ini tuh kalau di ini berarti file dari view-nya. Nah, kalau di sini tuh indeks juga sama, jadi folder warga .index. Lebih tepatnya function index yang ada pada warga controller. Nah, kan itu nantinya akan terlihat seperti ini, data warga berhasil diupdate dan data warga berhasil dihapus. Nah, itu untuk tabel warganya. Nah, udah 2 tabel yang di CRUD kan. Ini
Intinya saya pada bagian kejadian bencana ini digunakan, akan diarahkan menuju file create. Sini nanti pas kita simpan itu akan langsung diarahkan lagi menuju file indeksnya. Nah pada ini kemudian untuk untuk CRD selanjutnya itu ini untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan dengan jelas. Ada lokasi kejadian, waktu kejadiannya, dampaknya apa, status penanganannya apa. Kemudian ini juga akan diarahkan, sebenarnya ini agak sedikit pemborosan, cuma ini akan saya hapus mungkin. Jadi ini akan kembali lagi ke halaman indeks. Nah itu untuk menampilkan keseluruhan data dari si gempa ini. Kemudian kita juga bisa mengupdate datanya atau melakukan edit yang terhubung dengan function editnya. Ini juga bisa kita batalkan lagi, dan juga mendelete dari data pada kejadian bencana atau pada halaman warga tadi. Ini misalnya kita hapus saja. Nah ini terhubung dengan function destroy yang ini. Jadi destroy ini terhubung dengan delete atau tombol hapus. Ini untuk update-nya terhubung dengan tombol editnya, juga dengan beberapa public function lain seperti show yang menampilkan detail dari si data tadi. Juga ada create, ada store untuk menyimpan seluruh data-data tadi. Misalnya ini menandakan sudah tersimpan langsung ke dalam database-nya. Kemudian juga ada index yang untuk digunakan untuk menampilkan halaman yang ini. Nah kemudian setelah ini kita lebarkan aja. Nah setelah proses CRUD tadi, kita harus menyimpan file-file yang udah kita ubah sebelumnya. Jadi dengan menggunakan git add terlebih dahulu, kemudian kita commit git commit misalnya perubahan kita lakukan itu perubahan bukan penambahan tabel kejadian bencana dan warga. Ini kita commit. Nah lihat ini udah ada 13 file yang diubah, juga sekitar 1669 yang udah terinput, dan juga 157 penghapusan. Nah setelah kita commit itu langsung kita push ke GitHub-nya. Ini kita push aja langsung. Nah setelah counting objeknya 100% dan thread sini sudah done, berarti gitnya sudah masuk ke dalam repository kita di GitHub. Misalnya di sini kita coba ceknya, github.com. Nah di sini kita lihat repository di bencana gas. Nah di sini terlihat kita baru aja melakukan commit dan juga push ke dalam repository sekitar 1 menit yang lalu. Nih penambahan tabel kejadian bencana dan juga warga. Nah di sini terlihat. Nah sekian dari saya. Ini baru beberapa persen progres yang saya lanjutkan dari video sebelumnya tentang penambahan tabel, yaitu tabel warga dan juga tabel kejadian bencana, dan juga proses CRUD di dalamnya. Pada video selanjutnya mungkin akan lebih saya perbagus lagi pada tampilan dashboardnya dan juga pada bagian tombol form laporan warga ini. Jadi maaf jika saya ada
salah-salah kata atau salah memberikan penjelasan dan juga pengertian, akan saya koreksi lagi ke depannya pada video selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.